terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus. Selamat pagi, apa kabar? Doa kami semoga semua kita jemaat GBKP, khususnya Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun berada, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Berjumpa lagi dengan kami dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan badan yang sehat, badan yang prima. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di Sapaan Teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran yang berasal dari Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikian. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu belakangan ini saya sering sekali pada pagi hari, malam hari gitu ya, di rumah ketika saya mengendarai kendaraan, mobil, saya senang sekali belakangan ini menyanyikan lagu Waktu yang Tepat. Kira-kira lirik refrennya seperti ini. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat dia jadikan semua. Gitu kira-kira liriknya ya. Mohon maaf kalau suaranya agak pas-pasan gitu. Nah, tapi lirik ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita selalu meminta, bermohon kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita tentang permohonan-permohonan kita lewat doa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini yang dilakukan jemaat-jemaat yang mengasihi Petrus ketika Petrus dimasukkan oleh Herodes ke penjara yang memang konon katanya penjara ini sangat kejam. Makanya kaki Petrus itu juga dibelenggu oleh rantai. Gitu. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika jemaat-jemaat yang mengasihi Petrus ini berdoa, lalu kemudian ada malaikat Tuhan yang menghampiri Petrus, lalu kemudian malaikat Tuhan katakan, Petrus bangun. Nah, hanya perkataan dari malaikat itu yang mengatakan kepada Petrus bangun, maka seketika belenggu atau rantai yang mengikat Petrus ini langsung terbuka, Bapak Ibu.
Ya. Lalu kemudian Petrus berhasil lolos dari kawalan ketat oleh penjaga-penjaga yang waktu itu dibagi dari 4 regu pengawal Herodes. Jadi bayangkan satu regu itu ada 4, lalu kemudian mereka punya 4 regu secara bergantian untuk menjaga, mengawal si Petrus ini agar tidak bisa lolos. Ya. Tapi apa yang terjadi ketika malaikat Tuhan datang, lalu kemudian menyuruh Petrus bangun, lalu kemudian Petrus bangun. Nah, akhirnya Petrus bisa lolos dari penjagaan ketat pengawal Herodes beserta Raja Herodes yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa Petrus dalam konteks bacaan firman kita pada hari ini, ya, dia adalah seorang rasul yang setia, yang diancam karena mengajarkan firman Tuhan, ya, kabar sukacita dan sebagainya. Tapi begitu banyak orang yang tidak suka dengan Petrus ini sehingga menganggap kehadiran Petrus ini adalah sebuah ancaman pada saat itu. Tapi Tuhan berpihak kepada orang yang benar, orang yang tulus, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang bersih. Nah, untuk itu Petrus selamat. Ini tidak lepas dari doa-doa jemaat. Untuk itu Petrus menghampiri ada yang bernamanya Rode pada saat itu, ya. Nah, ya, saking tidak percayanya, Rode ini dibilang mengigau, gitu. Nah, padahal sebetulnya ini real, begitu ya. Lalu kemudian dia girang sekali melihat Petrus sudah lolos dari penjara. Nah, yang kedua, doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak Ibu. Ya, bayangkan satu regu, ya, pengawal Herodes itu ada 4 orang yang secara bergantian supaya tidak tertidur, ya, supaya tidak ngantuk. Ini disengaja oleh Herodes, karena Herodes beranggapan bahwa Petrus ini adalah ancaman yang besar, gitu, untuk pemerintahannya. Tapi lagi-lagi saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Untuk itu tadi saya buka dengan lagu, ya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Ya. Karena Tuhan punya cara dan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita, Bapak Ibu. Untuk itu kita harus bersabar, ya. Kita harus tetap bersyukur, ya, agar setiap doa-doa kita yang mungkin belum terjawab sampai hari ini. Tapi tenanglah, Tuhan pasti memiliki cara yang tepat dan waktu yang tepat untuk menjawab segala doa-doa kita. Untuk itu jangan pernah ada kata bosan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kuasa doa itu sungguh mendatangkan keajaiban dan mujizat. Untuk itu imani dan percayalah tentang doa kita kepada Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan, ya. Dia kebetulan tim doa. Lalu kemudian dia berdoa untuk jemaat yang sakit. Nah, ketika dia berdoa itu berapi-api sekali. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penderitaan yang boleh kami alami. Gitu dia, ya. Tapi kami percaya bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan, kuasa Tuhan akan menyembuhkan penyakit saudara kami, sianu. Amin. Ya, dia berdoa dengan semangat, berapi-api, gitu. Tapi kemudian
di parkiran mobil, dia bilang sama temannya, "Bro, kalau kulihat tadi muka anak itu, ya, kayaknya nggak 3 jam lagi juga itu pasti udah lewat itu." Gitu. Ya. Jadi tadi dia berdoa ini dengan semangat, dengan berapi-api, gitu ya, dengan yakin. Tapi mulutnya yang mendoakan temannya itu tadi, mulutnya juga yang mengatakan kayaknya ini nggak akan bisa selamat. Gitu ya. 2 jam lagi kayaknya ini udah berangkat ini, gitulah dia. Nah, jadi itu doa seperti apa sesungguhnya? Satu sisi kita seolah-olah yakin sekali bahwa Tuhan bekerja, tapi kita juga tidak yakin dengan apa yang kita doakan. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, renungan ini ditutup dengan doakan apa yang kita ingin, apa yang kita kerjakan, dan kerjakanlah apa yang kita doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan singkat pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk bersaat teduh pagi hari ini. Dan kami percaya bahwa renungan hari ini juga bisa membangkitkan semangat kami untuk tetap bertekun di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk GBKP Runggun Jampin Bogor. Allah yang memberkati agar seluruh jemaat di gereja Tuhan GBKP Jampin tetap bersukacita, tetap bersemangat melayani Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya, melalui usaha-usahanya. Dan begitu juga kami semua, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa di dalam surga. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajari doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.